Halo teman-teman, welcome back to my channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan rancangan bujur sangkar Latin atau sering disingkat dengan RSBL. Nah, contoh yang saya berikan di sini yaitu pada Microsoft Excel. Seorang peneliti ingin mengetahui karakteristik kekerasan donat yang dibuat dari 4 varietas kentang. Saya misalkan varietasnya itu ada A, B, C, dan D. Nah, berkaitan dengan hal ini, peneliti mengambil kentang dari 4 lokasi yang berbeda dan digunakan untuk membuat donat dengan 4 formulasi perbandingan bobot tepung kentang dengan terigu. Jadi di sini variabel yang diukur itu adalah kekerasan donat. Kemudian ada 4x4 untuk rancangan bujur sangkar Latin. Jadi 4x4 sama dengan 16, maka berkaitan dengan hal ini telah disediakan data kekerasan donat, yaitu dalam satuannya Newton, untuk masing-masing donat yang dibuat dari berbagai jenis formulasi dari 4 lokasi yang berbeda. Nah, di sini ada nomor baris, ada 4 mewakili lokasi dengan notasi L. Kemudian formulasinya juga ada 4 dari perbandingan 100 banding 10. Dari perbandingan 100 banding 0 sampai dengan perbandingan 0 banding 100. Kemudian untuk desain pengacakannya juga sudah diberikan lengkap dengan kekerasan donat untuk masing-masing perlakuan, yaitu ada 4 jenis varietas kentang yang berbeda. Nah, untuk keperluan ini analisis ANOVA-nya atau analisis of variance-nya juga untuk sumber keragamannya, pertama-tama kita akan menjumlahkan masing-masing dari baris, kemudian jumlah dari masing-masing kolom, kemudian masing-masing perlakuan. Nah, pertama-tama saya akan mencari jumlah kolom dengan formulasi sama dengan sum. Kita drag datanya, kemudian tekan enter. Nah, sama halnya seperti biasa kita drag untuk mencari jumlah kolom dari formulasi yang lainnya. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua kita akan mencari jumlah baris menggunakan rumus sama dengan formulasi yang pertama ditambah yang kedua, tambah yang ketiga. Nah, mengapa saya tidak menggunakan formulasi sum? Karena ada data stream di sini. Kemudian kita tekan enter. Nah, maka akan muncul jumlah baris. Kita drag. Nah, sudah didapatkan jumlah baris. Kemudian di sini kita mencari jumlah baris, jumlah dari keseluruhan baris atau kolom, yaitu menggunakan rumus sama dengan sum. Kita drag, kemudian enter. Nah, di sini sebenarnya jika diisi dengan jumlah total kolom, hasilnya akan sama. Jadi saya akan buktikan di sini itu sama dengan sum. Kemudian enter. Nah, hasilnya sama. Nah, setelah itu kita akan jumlahkan untuk masing-masing perlakuan yang ada 4. Kita lihat untuk jumlah total varietas A itu yaitu menggunakan cara sama dengan kita cari varietas A pada kolom pertama ini, kemudian jumlahkan varietas A pada kolom kedua, kemudian pada kolom ketiga, kemudian pada kolom keempat. Kemudian tekan enter. Lakukan hal yang sama dengan perlakuan B.
yaitu sama dengan pada kolom pertama ini, kolom kedua ini, kolom ketiga ini, kolom keempat itu ini. Enter. Kemudian yang C sama dengan ini pada kolom pertama, pada kolom kedua ini, pada kolom ketiga ini, dan pada kolom keempat ini. Enter. Kemudian formulasi sama untuk jumlah varietas dari D. Perlakuan D sama dengan pada kolom pertama ini ditambah pada kolom kedua ini, pada kolom ketiga ini, pada kolom keempat ini. Kemudian tekan enter. Nah, kemudian kita akan mencari reratanya yang nantinya akan digunakan untuk uji perbandingan beda nyata. Rerata ini merupakan hasil dari penggabungan atau penjumlahan dari 4 buah data untuk setiap perlakuan. Yang berarti untuk rerata A itu sama dengan jumlah dari varietas A kemudian dibagi 4. Enter. Nah, hasilnya 1,55625. Karena untuk mencari rerata dari varietas B, C, dan D menggunakan formulasi yang sama, kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, tinggal kita drag. Nah, didapatkan hasil dari rerata setiap perlakuan. Kemudian kita akan menghitung dari faktor koreksi atau FK dengan formulasi. Ini saya delete dulu. Formulasinya sama dengan jumlah keseluruhan baris dibagi kolom dikuadratkan dibagi banyaknya perlakuan itu juga dikuadratkan, yaitu sama dengan jumlah baris atau jumlah kolom ini kemudian dikuadratkan dibagi banyaknya perlakuan dikuadratkan. Kemudian enter. Nah, didapatkan hasil faktor koreksi atau FK yaitu 32,8329. Nah, setelah itu kita akan melengkapi tabel sumber keragaman yang sudah kita rancang seperti ini. Pertama, saya akan menghitung total dari derajat bebas, yaitu derajat bebas total menggunakan rumus sama dengan 4 dikalikan dengan 4 kemudian dikurangi dengan 1. Didapatkan DB total yaitu 15. Nah, kemudian kita akan menentukan derajat bebas baris menggunakan formulasi sama dengan count A jumlah seluruh baris kemudian dikurangi dengan 1. Nah, hasilnya yaitu 3. Kemudian untuk menentukan DB kolom menggunakan formulasi yang sama seperti tadi. Count A jumlah seluruh kolom kemudian dikurangi dengan 1. Untuk DB perlakuan itu menggunakan formulasi sama dengan, sama juga seperti tadi, count A jumlah seluruh perlakuan yaitu 4 jumlahnya kemudian dikurangi dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan menentukan DB galatnya yaitu sama dengan DB total dikurangi dengan DB baris dikurangi dengan DB kolom dikurangi dengan DB perlakuan. Enter. Nah, untuk DB galatnya didapatkan hasil yaitu 6. Setelah didapatkan derajat bebas, kita akan menentukan JK jumlah kuadrat
atau JK dari masing-masing komponen sumber keragaman. Yang pertama kita hitung adalah JK total, yang berarti jumlah dari total perlakuan menggunakan rumus sama dengan sum SQ jumlah dari seluruh perlakuan. Ini kita drag, kemudian dikurangi dengan FK. Nah, didapatkan hasil JK total yaitu 1,444. Dan kemudian kita akan menentukan JK baris menggunakan rumus sama dengan sum SQ jumlah baris dibagi kun A banyaknya baris dikurang dengan faktor koreksi. Dapatkan hasil 0,0317. Nah, selanjutnya untuk kolom sama caranya seperti tadi, tetapi yang kita jumlahkan yaitu jumlah kuadrat daripada kolom, yaitu sama dengan sum SQ jumlah kolom dibagi kun A banyaknya kolom, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, didapatkan hasil 0,8760. Kemudian untuk perlakuan, jika perlakuan menggunakan rumus sama dengan sum SQ jumlah perlakuan dibagi kun A banyaknya perlakuan dikurangi dengan FK. Didapatkan hasil jika perlakuan yaitu 0,43220. Kemudian untuk JK galat rumusnya sama dengan mencari derajat bebas galat, yaitu sama dengan JK total dikurangi dengan JK baris dikurangi dengan JK kolom dikurangi dengan JK perlakuan lalu tekan enter, maka didapatkan hasil JK galat yaitu 0,104. Selanjutnya kita akan menentukan kuadrat tengah atau KT dari baris yang pertama sama dengan JK baris dibagi dengan DB baris, kemudian enter. Nah, didapatkan hasil KT baris yaitu 0,0105. Untuk mencari KT kolom, perlakuan dan galat menggunakan formulasi yang sama, maka kita lakukan hal yang seperti biasa, yaitu kita drag, lalu akan muncul KT dari kolom, perlakuan, dan galat. Setelah itu kita menghitung F hitung yang merupakan kuadrat tengah dari masing-masing komponen sumber keragaman dibagi dengan KT galat, yaitu sama dengan KT baris dibagi dengan KT galat. Maka didapatkan F hitung 0,06077. Kemudian untuk F hitung kolom dan perlakuan kita drag saja seperti biasa. Nah, maka akan muncul nilai F hitung dari kolom dan perlakuan. Setelah didapatkan F hitung, kita akan mencari F tabel 5% dari baris kolom dan perlakuan, yaitu menggunakan rumus sama dengan F inverse, masukkan probability-nya yaitu 0,05 titik koma, yaitu DB baris titik koma DB galat, enter. Nah, maka akan muncul nilai F tabel 5% dari baris yaitu 4,7570. Kemudian
Untuk F tabel 5% kolom dan perlakuan menggunakan formulasi yang sama, yaitu sama dengan F inverse. Probability-nya masukkan, yaitu 0,05, titik koma, dB kolom, titik koma, dB galat. Maka hasilnya akan sama. Kemudian untuk perlakuan, yaitu menggunakan formulasi yang sama. Probability-nya 0,05, titik koma, dB perlakuan, titik koma, dB galat. Nah, maka akan muncul nilai F tabel 5%-nya. Setelah didapatkan F tabel 5% dari kolom dan perlakuan, kita sudah mendapatkan kelengkapan dari sumber keragaman dari derajat bebas sampai dengan F tabel 5%. Di sini saya hanya sampai 5% untuk mengetahui apakah perlakuan itu berpengaruh nyata atau tidak. Kemudian untuk menentukannya kita harus membandingkan F hitung dengan F tabel 5%, yaitu sama dengan if F hitung lebih kecil dari F tabel 5%, yaitu K19, itu tidak berpengaruh nyata. Maaf. Kemudian enter. Nah, di sini hasilnya NS. Untuk menentukan kolom dan perlakuan, kita drag saja. Nah, maka akan muncul NS bintang-bintang ini. Kemudian ini artinya bahwa baris dalam hal ini lokasi tidak berpengaruh nyata, sedangkan kolom dan perlakuan, yaitu 4 jenis varietas kentang, itu berpengaruh nyata terhadap kekerasan donat. Karena perlakuan berpengaruh nyata dalam hal ini varietas kentang, yaitu A, B, C, D, itu merupakan berpengaruh nyata terhadap kekerasan donat. Maka perlu dilakukan uji beda dua rata. Di sini saya menggunakan beda nyata jujur atau 2K. Nah, untuk menentukan perlakuan-perlakuan mana yang berbeda dengan perlakuan yang lainnya, sehingga kita bisa memberikan rekomendasi perlakuan yang terpilih. Perlakuannya itu ada A, B, C, dan D. Kemudian ada reratanya. Di sini pada tabel uji lanjut BNJ, itu kita masukkan data perlakuan dan rerata. Kita masukkan di sini, kemudian urutkan dari yang reratanya diurutkan menjadi dari yang terbesar ke yang terkecil. Setelah itu kita tentukan selisih dua rerata sama dengan rerata dari perlakuan B dikurangi dengan perlakuan A, enter, perlakuan B dikurangi dengan perlakuan D, sama dengan perlakuan B dikurangi dengan perlakuan C. Nah, untuk selanjutnya mencari selisih rata perlakuan A dikurangi dengan perlakuan D. Kemudian sama dengan perlakuan A dikurangi dengan perlakuan C. Enter. Nah, yang terakhir sama dengan perlakuan D dikurangi dengan perlakuan C. Nah, setelah didapatkan hasil rata seperti ini, kita tentukan terlebih dahulu standar rata
dari BNJ. Nah, ini sudah didapatkan hasil yaitu 4,90 dari tabel menggunakan formulasi Q alpha dalam kurung 4,6 dikalikan dengan K3 lat per rata, di mana nilai ini didapatkan dari tabel. Yang 4 merupakan banyaknya perlakuan, kemudian 6 ini merupakan dB galat. Nah, untuk menentukan SY atau standar raratanya itu menggunakan rumus Q alpha PV sama dengan dikalikan dengan K3 lat kemudian dibagi rata. Itu mendapatkan hasil 0,3231191. Kemudian hasil dari SY ini kita gunakan sebagai pembanding dengan reratanya. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Apabila lebih kecil, maka diberi notasi NS, tetapi jika lebih besar diberi notasi bintang. Di sini 0,05 lebih kecil daripada 0,323. Berarti notasinya yaitu NS. Kemudian 0,106 itu lebih kecil daripada 0,323, berarti NS. Kemudian 0,403 lebih besar daripada 0,323, berarti itu bintang. Nah, selanjutnya 0,101 yaitu lebih kecil daripada 0,323, NS. 0,398 lebih besar daripada 0,323, berarti bintang. Nah, 0,297 itu lebih kecil daripada 0,323, berarti NS. Nah, bagaimana cara penotasiannya? Sama halnya dengan yang kemarin pada video sebelumnya. Itu pertama masukkan data perlakuan dan ratanya dan urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Ini kita tentukan dulu notasinya, yaitu ini A, kita tulis A, AB, ini B. Nah, kemudian pada tabel ini pertama kita masukkan data perlakuan dan ratanya kembali. Itu pada tabel ini kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Itu 1,158, 1,455, 1,556, 1,561. Nah, untuk rata plus SY ini kita bandingkan dengan rata, kemudian ini kita cari terlebih dahulu sama dengan rata ditambah dengan standar ratanya atau SY. Enter. Nah, hasilnya itu 1,481. Kita bandingkan dengan ratanya. Di sini A 1,481 apakah lebih besar dari 1,455? Iya. 1,481 apakah lebih besar dari 1,556? Itu enggak. Kemudian ini kita cari, lanjutkan untuk rata plus SY-nya. Ini rata ditambah standar dari ratanya. Ini hasilnya 1,778. Ini kita tulis dulu B. 1,778 lebih besar daripada 1,556. Jadi di sini B. Kemudian 1,778 lebih besar daripada 1,561. Ini kita tulis B.
Nah, maka didapatkan notasi seperti ini. Dari dua tabel ini dapat jika kita simpulkan sebenarnya sama saja. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa ternyata perlakuan yang memberikan kekerasan yang paling tinggi itu adalah perlakuan B, tetapi ia tidak signifikan dengan perlakuan A dan D, karena notasinya sama-sama mengandung nilai A. Jadi, perlakuan varietas B, A, dan D itu memberikan kekerasan dalam rentang 1,455 sampai dengan 1,561. Sedangkan perlakuan D dengan C, dia tidak signifikan atau tidak berbeda nyata dengan kisaran antara 1,158 sampai dengan 1,455. Karena mempunyai notasi A dan AB, adanya notasi B ini menunjukkan bahwa perlakuan C dan D tidak berbeda signifikan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan contoh penerapan rancangan bujur sangkar Latin atau RSBL dalam analisis rancangan percobaan kali ini. Untuk kalian, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video, teman-teman. Bye-bye!